Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tidak lelah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kisah sahabat Abu Dujana. Falaqad alima sahabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna fil jihadi fadlan la yudahi wa khairan la yatanaha wa aikonu annal jannata tahta dhilalis suyuf. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu bahwa dalam jihad ada keutamaan yang tidak tertandingi. Dalam jihad ada kebaikan yang tidak ada habisnya. Mereka yakin bahwa surga ada di bawah naungan pedang. Bagi mereka puncak kepuasan adalah ketika mereka meneguk gelas syahadah. Maka mereka siapkan diri mereka sebaik-baiknya untuk terjun di medan jihad. Mereka menyiapkan pasukan terlatih dan tentara terbaik dengan semangat jihad lillahi kalimatillah. Mereka korbankan harta benda mereka di jalan Allah. Mereka hutangkan harta benda mereka kepada Tuhan yang kelak akan membayar dengan berlipat ganda. Mereka serahkan jiwa mereka kepada Tuhan yang akan membelinya tanpa menunda-nunda lagi. Mereka gempur barisan orang-orang kafir dengan gempuran yang sangat dahsyat. Mereka kalahkan orang-orang kafir dengan penuh kehinaan. Telah mereka jual lezatnya kehidupan dunia yang fana ini dengan kehidupan akhirat yang kekal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna abwabal jannah tahta dhilalis suyuf. Faqama rajulun rassal hay'ah faqala ya Aba Musa anta sami'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hadza? Qala na'am. Faraja ila ashabi faqala aqra'u alaikum salam. Thumma kasara jufna sayfi falqahu thumma masya bisayfi ilal adu fadaraba bi hatta qutila. Akhrajahu Muslim wa Tirmidzi. Saya mendengar dari bapakku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya pintu-pintu surga berada di bawah naungan pedang, di bawah bayang-bayang pedang. Lalu ada seorang laki-laki yang lusuh keadaannya berkata, apakah kamu benar-benar mendengar hadis Rasulullah itu? Bapakku menjawab, ya. Laki-laki itu kemudian kembali kepada para sahabatnya dan berkata, aku ucapkan assalamualaikum, salam perpisahan kepada kalian. Kemudian orang itu memecah sarung pedangnya dan berperang hingga terbunuh. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik muhajirin maupun ansar, mereka semua berjanji untuk menyembah Allah Tuhan yang Esa, menaati Nabi, menyebarkan agamanya, dan berjanji untuk istiqomah berjuang di jalannya. Wa hadhihi nadratun fi sirati alamin min a'lamil jihad wa batalin min abtalil Islam. Inilah sepenggal kisah tentang lakon pembawa panji-panji jihad dari pahlawan Islam yang cintanya kepada Islam begitu sangat besar. Ia pernah merasakan penderitaan, merasakan saat-saat krisis, terkepung di tengah-tengah musuh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di medan jihad Badar, Uhud, Hunain, dan Khaybar. Akhirnya dia mereguk kesyahidan di perang Yamamah. Dialah Abu Dujana Sama bin Khurasah As-Sa'di Al-Ansari. Semoga Allah meridhoinya. Sosok Abu Dujana adalah seorang prajurit pemberani yang sangat tangguh di medan pertempuran.
salah seorang pahlawan Islam yang memiliki kemampuan tempur yang luar biasa. Maulidu Abu Dujanah Al-Ansari. Ismuhu Abu Dujanah Sama bin Khorasah bin Laudan bin Abdiwud bin Zaid bin Sa'labah Al-Ansari. Namanya adalah Abu Dujanah Sima Khorasah bin Laudan bin Abdiwud bin Sa'labah Al-Ansari. Dia adalah salah seorang sahabat dari kalangan Ansor. Islamu Abu Dujanah wa min awailil ladzina aslamu minal ansar wa qad akhar rasul bainahu wa baina Utbah bin Ghazwan ishtahara bismi usbatil maut bainal ansar li'annahu ma idza staddat al harbu kana yurabbituha. Ia termasuk generasi yang pertama-tama memeluk Islam dari kalangan kaum Ansor. Dia dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan Utbah bin Ghazwan yang pada saat perang Badar saudaranya ini menemui kesyahidan. Abu Dujanah ini terkenal dengan sebutan Usbatul Maut, si pemakai ikat kepala kematian. Ikat kepala ini berwarna merah. Dia selalu mengenakan ikat kepala ini menjelang terjun dalam kancah perang. Annahu ahadus sahabah alladzina syaraku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Badrin. Ia termasuk salah seorang yang turut serta dalam perang Badar bersama Rasulullah. Dia maju ke tengah medan laga tanpa mengenal takut kematian. La yakhaful maut. Wa fi Uhudin jarratan Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an batiran. Wa nada man ya'khudhu hadha sayf bi haqqih faqama ilaihi rijalun ya'khudhuh minhum Ali bin Abi Thalib wa Zubair bin Al-Awwam wa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an hatta qama ilaihi Abu Dujanah wa qala wa ma haqquhu ya Rasulullah qala antadhriba bihi wujuhal aduwi hatta yanhaniya. Qala ana akhidhu bihaqqihi ya Rasulullah fa'tahu iyah. Beberapa saat setelah prajurit muslim bersiaga pada posnya masing-masing untuk menghadapi pasukan kafir Quraisy pada perang Uhud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba menghunuskan pedangnya dan menawarkan kepada sahabat yang ingin menunaikan hak pedang itu dalam perang Uhud. Para prajurit pun rame-rame merespon seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Mereka semua berharap bisa menggunakan pedang tersebut. Akan tetapi rupanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui seseorang yang lebih tepat untuk menyandang pedang itu. Ketika Rasulullah sedang melayang-layangkan pedangnya ke arah pasukan muslim, salah satu sahabat yaitu Abu Dujanah tiba-tiba maju dan bertanya kepada Rasulullah tentang hak pedang itu. Rasulullah pun menjawab, pedang ini harus kamu gunakan untuk menyerang musuh sampai pedang itu bengkok. Abu Dujanah pun menyanggupi untuk menggunakan pedang Rasulullah itu di perang Uhud. Zubair bin Awwam mengatakan, saat perang Uhud Rasulullah menawarkan pedangnya. Beliau mengatakan, siapa yang mau memegang pedang ini dan menunaikan haknya? Lalu aku berdiri dan mengatakan, aku wahai Rasulullah. Namun beliau berpaling dari aku. Kemudian beliau kembali mengatakan, siapa yang mau memegang pedang ini dan menunaikan haknya? Aku kembali menyambutnya. Aku wahai Rasulullah. Tapi beliau tetap berpaling dariku. Beliau ulangi untuk kali yang ketiga. Siapa yang mau memegang pedang ini dan menunaikan haknya? Berdirilah Abu Dujanah Sima bin Khurasah. Ia berkata, aku yang akan memegangnya sesuai dengan haknya, hai Rasulullah. Apa haknya itu? Rasulullah menjawab, jangan engkau membunuh seorang muslim pun.
Jangan engkau membunuh seorang muslim pun, dan jangan lari dari orang kafir. Lalu beliau serahkan pedang itu padanya. Saat Abu Dujanah mengambil pedang itu dari tangan Rasulullah, ia keluarkan ikat kepalanya yang berwarna merah dan ia ikatkan di kepalanya. Ia lalu berjalan dengan congkaknya di antara barisan umat Islam dan musuh. Ibnu Ishaq mengatakan, saat melihat Abu Dujanah berjalan dengan congkak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkomentar, innaha lamasyatun yabghaduhallah illa bimisli hadzal mautin. Cara jalan seperti ini dibenci oleh Allah kecuali di tempat seperti ini. Maksudnya kecuali di medan perang. Jadi boleh jalan dengan gaya penuh kesombongan di medan perang. Az-Zubair berkata, sungguh akan kuikuti dia, maksudnya Abu Dujanah, untuk melihat apa yang akan ia perbuat. Kulihat setiap ada musuh di hadapannya, ia tebas, ia habisi, dan ia buat lari tunggang langgang. Pada saat itu Abu Dujanah yang membawa pedang Rasulullah berhasil merangsek maju ke jantung pertahanan musuh hingga ia terhenti di hadapan barisan perempuan-perempuan. Perempuan-perempuan itu memegang duf, alat musik, untuk membangkitkan semangat orang-orang kafir. Dan akhirnya mencapai posisi Hindun, istri Abu Sufyan yang tengah memberikan semangat pada pasukan musyrik di kaki bukit. Lalu ia arahkan pedangnya ke perempuan itu untuk menebasnya, tapi kemudian ia tahan. Abu Dujanah tidak mau menggunakan pedang Rasulullah itu untuk membunuh Hindun. Usai peperangan kutanyakan kepadanya perihal itu. Seluruh yang kau perbuat telah kulihat, kecuali ketika engkau menghunuskan pedang pada seorang perempuan. Namun kau tak jadi menebaskannya. Abu Dujanah menjawab, sungguh demi Allah, aku memuliakan pedang Rasulullah agar ia tidak membunuh seorang wanita. Wa qad kana minal ladzina sabatuna yauma ghazwati Uhud. Di Uhud, ia adalah seorang yang tetap setia menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat pasukan Islam kocar-kacir dilanda kekacauan. Mereka berebut melarikan diri meninggalkan Rasulullah. Namun Abu Dujanah tetap kokoh membentengi serbuan musuh. Meskipun tubuhnya harus penuh dengan anak panah dan goresan pedang. Qatadah bin Nu'man berkata, di perang Uhud, aku berada di depan Rasulullah. Kujadikan bagian depan tubuhku tameng untuk bagian depan tubuh beliau. Sementara Abu Dujanah Simak bin Kharashah menjaga sisi belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga punggungnya dipenuhi dengan panah di hari perang Uhud itu. Abu Dujanah adalah ksatria terbaik. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Ali dengan pedangnya datang menemui Fatimah. Saat itu Fatimah sedang membersihkan darah di wajah Rasulullah. Ali berkata, ambil pedang ini, ia telah berperang dengan baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menimpali, kalau engkau baik dalam perang hari ini, maka Sahal bin Hunayf juga melakukan yang terbaik. Demikian juga dengan Asim bin Sabit, Al-Haris, dan Abu Dujanah. Di antara keutamaan Abu Dujanah ini, Zaid bin Aslam berkata, ada seseorang menemui Abu Dujanah saat ia sedang sakit. Saat itu wajahnya berseri. Orang itu bertanya, apa yang membuat wajahmu berseri-seri bahagia, padahal kamu sakit? Ia menjawab, tak ada amalanku yang paling aku andalkan lebih dari 2 amalan. Pertama, aku tidak berbicara pada suatu perkara yang bukan urusanku dan di luar kadar kemampuanku. Aku tidak berkata yang tidak ada gunanya.
Yang kedua, aku memiliki hati yang bersih terhadap seorang muslim. Artinya, Abu Dujanah tidak pernah menaruh dengki, hasud, benci terhadap sesama muslim. Di zaman Abu Bakar As-Siddiq terjadi peperangan dengan nabi palsu, Musailamah Al-Kadzdzab. Nabi palsu ini memiliki kabilah yang besar dan kuat. Abu Bakar yang menjabat khalifah mengirim pasukan besar untuk menghentikan kerusakan yang dibuatnya. Di tengah pasukan tersebut terdapat Abu Dujanah radhiyallahu an. Saat Musailamah tengah terdesak, ia dan pengikutnya masuk ke sebuah kebun. Kebun itu menjadi benteng yang kokoh dan sulit untuk diterobos. Namun para sahabat pemberani menerobos benteng tersebut. Salah satunya Abu Dujanah. Mereka membukakan jalan agar para sahabat lain bisa ikut masuk ke dalam kebun yang juga menjadi bentengnya. Di perang besar ini kaki Abu Dujanah patah ketika berusaha menerobos benteng nabi palsu ini. Namun ia tidak peduli. Dengan mengandalkan satu kakinya, ia tetap kuat melangkah, merangsek bersama pasukan ke dalam kebun yang menjadi benteng. Abu Dujanah mengikuti Wasi. Tak lama kemudian Wasi melepaskan tombaknya tepat mengenai tubuh Musailamah Al-Kadzdzab. Dia pun roboh. Lalu bagian atas tubuhnya ditebas oleh Abu Dujanah. Melihat itu Wasi berkata, "Farabbuka a'lamu ayyuna qatalah." Demi Allah, Allah lebih tahu siapa yang membunuhnya. Para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saling berlomba di dalam mencari ridho Allah dan Rasulnya. Dan di hari itulah ia gugur menemui ajalnya. Di sanalah ia menutup perjalanan jihadnya dengan gemilang. Ia gugur di medan tempur Yamamah melawan nabi palsu itu di tahun 12 Hijriah. Demikianlah sepenggal biografi sahabat yang agung dan pengingat epos jihad dan keberanian mereka. Semoga Allah berkenan meridhoinya. Muhammad Ajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.